Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Marudi Tua Silaban. Pemirsa, kali ini kita membahas sesuatu yang menarik di bidang pertanahan, khususnya di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemirsa, bahwa sejalan dengan bergulirnya berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Omnibus Law dan juga ketentuan-ketentuan lain dan dinamika yang ada di masyarakat dikaitkan dengan hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sangat menarik dan sangat relevan. Kita akan membahas terkait dengan urgensi pembentukan perda di Kabupaten Humbang Hasundutan tentang pertanahan. Ya, pembahasan kita kali ini tentunya akan menghadirkan yang tidak asing lagi, Kepala Kantor Kabupaten Humbang Hasundutan. Ya, kita sapa Pak Holid. Salam jumpa Pak Holid. Salam jumpa, selamat pagi, salam sehat. Ya, terima kasih Pak Halid. Ini Pak Halid sudah berkenan untuk mengisi podcast kita kesempatan ini di satukanindonesia.com untuk membahas urgensi pembentukan perda di Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkaitan dengan pertanahan. Iya Pak Halid. Ya, langsung saja ya Pak Halid, ya kita bincang-bincang ringan saja ini Pak terkait dengan mungkin Pak Halid sebelum kita masuk ke urgensi pembentukan perda di Kabupaten Humbang Hasundutan terkait dengan pertanahan yang akan mengatur bagaimana administrasi di bidang pertanahan dengan adanya perda. Tentunya perda ini akan mengakomodasi karakteristik kebiasaan dan adat istiadat masyarakat adat yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ya Pak Holid, boleh Pak Holid bercerita mengenai pengalaman bisa menjadi kepala kantor BPN di Kabupaten Humbang Hasundutan ini Pak? Terima kasih Pak Maruli. Kalau saya sebelum di sini itu pernah bertugas di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara sebagai korsub kegiatan pengendalian. Ya. Kemudian juga pernah di penanganan sengketa. Ya. Kemudian sebelumnya juga pernah sebagai kasih penanganan sengketa di Kabupaten Nias, Pak. Ya. Kabupaten Nias, kemudian pernah sebagai kasih survei di Kabupaten Nias itu selama kurang lebih hampir 3 tahun. Ya. Saya bertugas di Humbang ini mungkin kalau kita hitung itu udah setahun ya Pak. Udah setahun Pak ya? Mulai Oktober 2022. Oh, jadi Pak Holid ini dari Kanwil ditugaskan ke Kabupaten Humbang Hasundutan. Terus Pak Holid itu sepintas ya? Sepintas itulah ya, perjalanan bisa sampai ke Humbang Hasundutan. Iya Pak. Tapi pemirsa sebelum dan Pak Holid, sebelum kita lanjutkan terkait dengan topik kita kali ini, kita disertai dengan kopi lintong Pak Holid. Kita minum dulu. Kita nikmati. Ya pemirsa, sambil sebelum kita lanjutkan kita minum kopi lintong dulu. Ini di kampung wilayah hukumnya Pak Holid ini. Dengan ciri khasnya kopi lintong. Kopi lintong Pak. Iya. Ya, tentunya baik pemirsa, Pak Holid, Bapak kan sudah bertugas di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai kepala kantor. Boleh dong Pak, Bapak ceritakan pengalaman Bapak sebagai kepala kantor, apa problematika yang kita inventarisir permasalahan-permasalahan pertanahan di Kabupaten Humbang Hasundutan ini berkaitan dengan adat istiadatnya, Pak Holid. Begini Pak Maruli, saya bertugas di sini tuh yang awal saya lihat itu adalah kondisi pelayanan pertanahan kami. Kondisi pelayanan pertanahan, iya Pak. Bagaimana? Kemudian apa yang menjadi penyekat-penyekat, penyumbat-penyumbat di pelayanan pertanahan kami. Ya. Memang harus kita akui nih, sekarang BPN itu sudah
bertransformasi mulai dari yang era analog kita kepada era digital. Dan ini memang kita tidak kita harus jalani, kita harus lalui, bahkan kita harus bisa melompati ini. Supaya apa? Ini memperbaiki kualitas pelayanan kita, kualitas pelayanan yang berstandar dunia. Dan makanya sekarang proses digitalisasi, kemudian elektronik pelayanan. Nah, tapi kan di samping itu kita juga melihat di Humbang ini kan memang tanahnya Batak. Tanahnya Batak. Tanah Batak, masyarakat Batak begitu. Masyarakat Batak kan begitu. Jadi di sini juga masih kental memang hukum-hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat lokal kita. Jadi bagaimana ini bisa bersinergi, sinkron antara adat yang berusaha kita pertahankan dengan pelayanan pertahanan yang ada yang kita lakukan. Dan sebagaimana menjadi amanat negara bahwa DPR lah yang mengurusi terkait dengan pelayanan pertanahan. Nah, kita melihat begini, Pak. Di sini memang unik. Serang saya Pak Maruli, saya juga belajar nih di sini, belajar tentang karakteristik, kemudian bagaimana adat istiadat, bagaimana kita bisa masuk nih ke dalam proses penertiban administrasi pertanahannya di sini. Dan memang kalau di sini itu masih memakai pola pengakuan ya Pak. Pengakuan ya Pak. Pengakuan, bukan pemberian hak. Nah memang tapi juga di sini ada dilematis, apakah pengakuan ini bisa memang benar-benar kita terapkan di sini. Padahal di dalam pengakuan itu kan terhadap bekas hak milik adat tuh, harus ada memang penataannya secara legal standing, peraturan yang memang mengatur oh ini tanah adat. Ada hukum positifnya kan? Hukum positif yang memang menjadi dasar kita nih. Kita masuk ke dalam pelayanan pertanahan. Karena kan pelayanan ini kan nggak bisa kita tunda, Pak. Masyarakat terus berkembang, kemudian kebutuhan itu semakin meningkat. Dalam rangka peningkatan perekonomian, tanah ini merupakan salah satu sumber yang utama, Pak, dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Tapi kita melihat memang harus ada penataan yang jelas. Memang kita bersyukur kalau kita lihat dari UPA itu kan, lahirnya juga UPA salah satunya memang bagaimana bisa mendudukkan ini hukum adat, hukum wilayah di dalam hukum pertanahan kita. Kita masih menghormati itu. Nah, yang kita lihat di sini kan, ya alhamdulillah kalau kita melihat di sini itu sudah ada salah satu contohnya itu Perda nomor 3 2019, Pak. Perda nomor 3 tahun 2019 yang ada di Kabupaten Humbang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tapi masih sebatas Panduman Sipitu Huta. Oh, jadi sudah ada perda ini ya di Kabupaten Humbang pengakuan terkait dengan masyarakat adat, tapi itu hanya berlaku wilayah Padumaan dan Sipitu Huta. Terus. Tapi memang kalau kita lihat dari amanat undang-undang, kemudian ke Permendagri, kemudian Permen ATR yang mengatur bagaimana tata cara pengaturannya nih. Karena itu ada proses, ada tahapan yang harus kita lakukan. Humbang ini kan bukan hanya Pandumaan Sipitu Huta sebenarnya. Betul Pak. Kan begitu. Saya juga belajar dengan kepala desa, dengan teman-teman di sini pegiat-pegiat pertanahan, pegiat adat gitu kan. Ternyata di sini kalau istilahnya ada marga rombu. Kan gitu. Di sini ada marga ini di sini nih, marga ini di sini, itu sudah dibagi-bagi. Nah ternyata di sini banyak marga-marga yang ada di Humbang. Nah bagaimana sekarang kita bisa memformulasikan ini, memformulasikan dalam suatu ketentuan konkret, berikut dengan pengaturan tata kelola hidup, kemudian tata kelola aset pertanahannya, kemudian bagaimana hukum adatnya bisa dilakukan. Karena kan hukum adat ini Pak bisa tertulis atau tidak tertulis, kita akui itu. Betul. Kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pendaftaran pertanahan terhadap aset-aset ini. Kemarin juga kita sudah tahu bersama bahwasanya Pak Menteri itu sedang membagikan sertifikat HPL itu di Sumatera Barat. Nah, bagaimana perlakuan yang bisa kita lakukan untuk di Humbang? Begitu Pak. Tapi memang harus ada formula yang konkret ini, yang dituangkan di dalam satu perda. Misal nih, di sini juga saya melihat ada perhutaan. Saya sering ngobrol tuh tentang bagaimana sih perhutaan ini. Kan begitu. Apalagi Pak Marul ini orang kampung sini, dari Serangan. Betul. Jadi kan paling tidak saya juga belajar dari Pak Marul ini. Bagaimana sama-sama belajar gitu. Nah, bagaimana peranata sosial adat di sini gitu. Oh ternyata kayak kita ketahui itu di Tipang. Tipang itu kemarin saya sempat ngobrol dengan kepala desa. Saya sampai gambarkan itu Pak. Oh ini ternyata dari Toga Sumba.
Itu ya, ditimpang ya Pak. Saya baru tahu. Iya. Kita ngobrol-ngobrol sama kepala desa. Ternyata dari tugas Sumba ini ada tugas si Humbing, ada tugas si Momora. Iya. Nah, saya kan sebagai pendatang sebenarnya. Betul. Pendatang saya juga ingin belajar bagaimana ini kita bisa mempromosikan ini. Bagaimana kami nih pertanahan bisa melayani masyarakat adat, kemudian masuk hukum pertanahan kita tanpa kita harus menghilangkan hukum adat yang ada yang sudah berlaku dan hidup di tengah-tengah masyarakat itu Pak sebenarnya. Baik. Itu yang kita mau. Baik, terima kasih Pak Holid. Jadi sebetulnya tadi kan kata kuncinya tadi yang Bapak sampaikan ada sebetulnya benturan-benturan ya. Walaupun itu sebetulnya tidaklah harus dipermasalahkan. Nah, tapi kan ini kan realita yang Bapak sudah inventarisir tadi ya terkait dengan adat istiadat masyarakat itu yang masih kental dan tentunya memang ini adalah memang benar ya, memang masyarakat adatnya ada, jadi artinya kebiasaan-kebiasaan. Nah, terkait dengan ini Pak Holid dan tentunya pemirsa, memang Undang-Undang Dasar kita dan juga peraturan perundang-undangan kita kan mengakui ini Pak Holid terkait dengan eksistensi dan keberadaan masyarakat adat. Artinya adat istiadat yang masih berlaku dan hidup di masyarakat itu adalah tetap diakomodasi dan diakui oleh negara, kan begitu Pak Holid. Nah, cuman kan seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada sebetulnya hal-hal yang perlu dilakukan ya, guna bagaimana menciptakan tertib administrasi bidang pertanahan berkaitan dengan tanah-tanah masyarakat adat itu kan begitu. Di antaranya tadi Bapak sampaikan perkampungan itu. Nah, ini kan sesuatu yang harus dibenahi dan tentu harus ditata. Kalau menurut Pak Holid nih, kan Undang-Undang Dasar kita, peraturan perundang-undangan kita di bawah Undang-Undang Dasar itu kan mengakui eksistensi dan keberadaan daripada hukum adat atau masyarakat adat kita. Humbang Hasundutan misalnya, seperti yang Bapak sampaikan, kira-kira apa ya? Kan guna adanya legalitas, guna adanya misalnya pedoman, aturan bagi baik masyarakat terkait dengan untuk tetap melestarikan dan menjaga adat istiadatnya dan keberadaannya, termasuk diantaranya perkampungan, dan juga tanpa harus mengganggu penata layanan di bidang pertanahan. Menurut Pak Holid nih, di Humbang ini kan sudah ada Perda Nomor 3 di tahun 2019, cuman hanya di kabupaten, di kecamatan Polung dan Sepitu Hutan, kecamatan Polung kan dan Sepitu Hutan. Kira-kira apa yang perlu untuk ini Pak? Penguatan ini apa yang diperlukan menurut Pak Holid ini? Kan undang-undang dasar kita kan ada nih, cuma kan undang-undang dasar itu kan soal pengaturan tentang adat itu kan masih katakan masih absurd lah, ya masih abstrak lah. Kira-kira menurut Bapak untuk bisa itu berlaku di tengah masyarakat apa menurut Pak Holid? Kalau saya sih nggak gini Pak, sebenarnya sudah ada terobosan ya, terkait dengan adanya Perda 3 2019 ini sebenarnya sebuah terobosan dan sebuah hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Humbang itu dalam rangka bagaimana masyarakat adat ini bisa di eksistensinya bisa diakui nih. Itu secara legalitas, jadi ada legalitasnya. Namun kan kita harus pahami bahwa di dalam Perda 3 2019 ini kan juga ada mengatur terkait dengan bagaimana pengalihan dan pemilikan hak. Pemilikan hak. Dan di situ kan diatur itu ada persawahan, kemudian ada tombak, ada perladangan, ada tempat gembala, ada perkampungan gitu kan. Jadi sebenarnya kita harus konsekuensinya gini Pak Maruf. Ketika hak adat itu menguat, kan gitu kan. Berarti kan hak privasi itu, hak keperdataan seseorang itu semakin menyempit. Artinya ini masyarakat ini harus pahami dulu. Ketika kita kan harus bisa nih hukum adat yang kita berlakukan ini benar-benar tidak untuk meningkatkan kemudian mengayomi hak-hak yang ada di dalam masyarakat adat itu. Tanpa kita harus mengungkung ini, mereka tidak bisa berkembang karena adanya peraturan ini, kan itu juga salah. Kan bagaimana kita bisa mendorong terakhir peningkatannya. Nah, saya melihat 3 2019 Perda yang udah ada itu kan mungkin di Sumatera Barat juga ada. Kan gitu. Kalau di situ masih mengatur di Perda 3 2019 belum final sebenarnya. Pertama kan
harus ada, kalau terkait dengan pelayanan pertanahan, pertama kan harus ada penataan batas. Ya. Yang di mana nih masyarakat adatnya, batas-batasnya di mana, kemudian sampai kemana kami bisa masuk Ya. terkait pelayanan pertanahannya. Apakah itu terkait dengan hak perorangan atau Ya. hak adatnya, ini harus bisa kita pisahkan. Nah, Ya. tapi kalau memang itu tidak dipisahkan secara global, kita harus tetapkan tuh batasnya. Ya. Nah, sebenarnya di BPN itu kan yang paling penting kita selain melakukan penerbitan sertifikat, Pak, tapi harus ada mendata hak-hak yang ada Ya. di seluruh Indonesia. Nah, hak yang ada ya, di seluruh Indonesia. hak-hak adat yang ada di seluruh Indonesia perlu itu didata ya. Ya, sebagaimana amanat UPA ada Ya. pakai hagi, wamil, KGB, ya, pengelolaan kan begitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya inilah administrasi pertanian harus kita lakukan di seluruh wilayah tanah air kita. Ya. Nah, jadi bagaimana supaya masyarakat hukum adat ini juga bisa berjalan berdampingan kan Ya. dengan hukum nasional yang ada. Ternyata BPN juga kan sudah memberikan aturan tuh Ya. di 18/2021, Ya. 2497, 397 bahwa masyarakat hukum adat bisa diberikan hak pengelolaan terhadap Masyarakat adat itu ya terkait dengan tanah adatnya itu ya. pendaftaran pertanahan Ya. administrasi lagi mereka bisa diberikan hak pengelolaan. Ya. Hak pengelolaan ini nanti bagaimana lembaga adat itu bisa meng-create, Ya. bisa memformulasikan, bisa mengatur, Ya. bisa terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan Ya. masyarakat hukum adat yang terkait dengan aset anak-anak. Ya, Bagaimana ya. bisa mereka meningkatkan, pertama ya kita tidak apa ya, dengan adanya aturan ini kan paling tidak bisa menegaskan Ya. masyarakat hukum adat itu ada, haknya juga ada, yang diatur oleh negara. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam rangka Ya. peningkatan masyarakat adat ini? Ya. Contoh nih misalnya ada persawahan yang masuk di dalam hak pengelolaan masyarakat. Ya. Nah ini kan bagaimana lembaga adat itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan persawahan yang ada, yang bisa dinikmati secara bersama. Iya, iya, iya. Kan gitu, Pak. Iya. Nah yang saya lihat sih sebenarnya begini, harus ada memang aturan yang lebih detail terkait dengan yang pertama kita lakukan tuh ya, identifikasi dulu nih. Ya. Identifikasi dulu masyarakat adat yang di Humbang. Ya. Kita identifikasi satu persatu. Kemudian apa-apa aja yang hidup di situ. Saya ngelihat ada perhutaan. Perhutaan ini Pak, ini rawan konflik sebenarnya. Rawan Ke depan. konflik, iya. Kenapa rawan konflik? Mereka paham nih, ini perhutaan. Betul. Tapi dari layanan pertanahan kita harus masuk nih. Iya. Supaya apa? Melegalisasi ketika nanti ada salah satu. Kalau kita lihat kan perhutaan tuh turun temurun. Ya. Turun temurun sampai yang terakhir saya juga masih belajar bagaimana eksistensi perhutaan dan bagaimana kepemilikan atau penguasaan terhadap perhutaan itu. Ini kan harus kita sertifikatkan sebenarnya. Iya, iya, iya. Nah, langkah pertama apa? Kita identifikasi dulu dan Iya. di dalam undang-undang peraturan pemerintah daerah kan sudah dijelaskan tuh, Iya. sudah dipisah tuh. Iya. Mana aturan-aturan pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Betul. Nah, salah satunya kan ini penataan dan pendataan terhadap masyarakat adat ini ada di pemerintah kabupaten. Iya, iya, iya. Data dulu nih. Ya. Apa Pak? Mana perhutan? Berapa banyak perhutan yang ada di Kabupaten Humbang? Kami BPN akan hadir nih. Kita akan hadir bagaimana mensinkronkan antara perhutan yang bisa kita berikan haknya Ya. supaya ini lebih aman, legal secara turun-temurun dan sah ini, dan kita tahu nih Ya. subjeknya siapa nih, Betul. dan tidak boleh ada pihak manapun yang mengalihkan. Ya. Kan begitu Pak. Nah ini harus kita identifikasi, kemudian tata batasnya. Ya. Kemudian subjeknya ini siapa? Nah ini kan harus diatur nih dalam Betul. perda. Jadi perlu ini perda ya Pak Khalid ya. Ini sangat urgent Iya. sebenarnya. Bahwa memang pemirsa tadi Pak Khalid sudah sampaikan bahwa betapa pentingnya peraturan daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan ini yang akan mengatur tentang pertanahan, begitu Pak Khalid ya. Di antaranya nanti untuk memberikan legalitas status daripada tanah perkampungan itu kan begitu Pak Khalid ya. Jadi dan juga untuk mengakui yang mana ini tanah adat, mana ini misalnya tanah perkampungan, mana ini yang bisa disertifikatkan menjadi milik pribadi, mana yang tidak, untuk misalnya hak pengelolaan seperti Bapak sampaikan. Ini sebetulnya sangat urgent sebetulnya Pak Khalid ya untuk adanya perda di bidang pertanahan itu ya di Kabupaten Humbang Terkait dengan aset dari masyarakat hukum Iya. adat, kan begitu. Iya. Ini sebenarnya urgent Pak. Kenapa? Karena kan
kebutuhan masyarakat meningkat. Ya. Tapi kan kita ingin mempertahankan, Ya. norma-norma adat, peranata adat yang ada hidup di tengah masyarakat terkait dengan aset, bagi tanah kan. Ya. Dan ini BPN juga kalau tidak punya data terkait ini, gitu, yang kita sinkron dengan kita koordinasikan dengan PMK. Ketika ada masuk permohonan, kan kita nggak tahu nih Pak. Kita juga nggak tahu ini perhutaan atau apa. Tapi ketika masyarakat perorangan datang, kami sebagai lembaga pelayanan kita tidak bisa menolak kecuali kita memeriksa. Memeriksa sejauh mana sih pemeriksaan secara administrasi sesuai SOP kami lakukan yang bisa menguatkan terhadap hak perorangan itu yang apabila ternyata itu masuk dalam lokasi perhutaan, dan ini kan akan rawan dengan konflik dan perkara ke depan. Itu yang kita khawatirkan, sehingga memang ini termasuk hal yang urgen. Dalam waktu segera memang kita harus bisa berkoordinasi nanti dengan Pemkab bagaimana Pemkab ini bisa menerbitkan satu peraturan daerah terkait dengan perhutaan. Bagaimana peraturan hukum adat ini juga bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bagaimana pelayanan pertahanan terhadap aset tanah itu tidak menimbulkan sengketa baru ke depannya. Itu yang paling penting. Ini menarik sebetulnya Pak. Jadi yang Bapak sampaikan tadi dengan adanya perda ini sebetulnya ini memberikan kepastian hukum juga bagi masyarakat, sekaligus juga masyarakat adat di Humbang, sekaligus juga untuk mewujudkan supaya dia konkret, karena undang-undang dasar kita kan mengatur bahwa bangsa kita ini, negara kita ini mengakui adanya keberadaan daripada eksistensi masyarakat adat dan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat. Nah, ini pesan pentingnya Pak bagi masyarakat Humbang Hasundutan dan tentunya masyarakat adat di Indonesia, yang kita tahu bersama bahwa memang ada beberapa yang sudah berhasil Pak Khalid untuk menerapkan atau nyata itu di tengah masyarakat terkait dengan hukum adat yang ada di masyarakat itu, seperti di Sumatera Barat, Nagari, tertib pelayanan pertanahan terkait dengan eksistensi masyarakat adat itu penting Pak. Ini kan terkait dengan kepastian hukum juga pada pelayanan di pertanahan. Nah, tanpa menghilangkan keberadaan dan eksistensi daripada masyarakat adat itu sendiri. Itu dia. Ini menarik ini untuk bagi seluruh masyarakat adat di beberapa kabupaten atau wilayah di Indonesia, khususnya di Humbang Hasundutan. Kalau demikian Pak, kan tadi kan Bapak sampaikan untuk memberikan kepastian perlu diinventarisir mana tanah adat, tanah perkampungan, mana ini harus didata ini tanah-tanah atau jenis-jenis daripada hak-hak adat yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kalau demikian Pak, apa yang langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dan tentunya dengan siapa saja ini yang perlu dikoordinasikan supaya bisa terbentuk namanya perda kabupaten yang mengatur tentang pertanahan ini. Terima kasih Pak Mor. Jadi gini, BPN itu kalau dulu kita tahu BPN itu hanya menerbitkan sertifikat. Sekarang itu sudah jauh berbeda. Sudah jauh berbeda. Kita memang harus hadir di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita harus reaktif, kemudian harus bisa membaca dan mengejawantahkan kebutuhan masyarakat terkait dengan pertanahan. Itu BPN sekarang, Kementerian ATR sekarang. Jadi alhamdulillah kita juga di setiap tahun tuh Pak, ada beberapa kantor pertanahan itu yang diberikan anggaran untuk melakukan sosialisasi. Ya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan lakukan sosialisasi terkait bagaimana eksistensi, kemudian bagaimana kita bisa mempertahankan masyarakat hukum adat dan perhutaan ini di dalam rangka penertiban pelayanan pertahanan kita. Itu akan kita selesaikan. Mungkin nanti kita akan undang perangkat daerah, kemudian pegiat-pegiat adat, kemudian pegiat-pegiat pertanahan, kemudian LSM, kemudian media. Yang bagaimana ini bisa kita lakukan penyamaan misi, penyamaan visi ke depan itu bagaimana kita meramu ini, bagaimana adat masyarakat adat kita bisa akses keberadaannya, bagaimana pertanahan juga bisa melakukan tugas pelayanannya terhadap masyarakat hukum adat. Jadi diperlukan ya Pak ya? Ya, nanti setelah itu kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten bagaimana memformulasikan dalam satu peraturan. Langkah selanjutnya bagaimana nanti BPN akan melakukan inventarisasi penggunaan, penguasaan, pemanfaatan, pemilikan terhadap perhutaan. Kemudian kita harus bisa mendeskripsikan Pak.
ini marga ini di sini, ini marga ini. Kan yang tahu itu pemerintah kabupaten. Betul. Bagaimana kita mensinkronkan ini? Pemkab bekerja, BP2 bekerja, ada sinergis, kita bisa melakukan tertib pelayanan pertahanan terhadap masyarakat. Itu yang paling penting. Dahsyat ini sebetulnya Pak Holid. Ini sudah spiritnya ini sudah tahu nih, pemirsa tentunya sudah tahu spiritnya bahwa memang di Kabupaten Humbang Hasundutan ini perlu terkait dengan penataan tanah adat itu ya Pak ya. Karena memang hal ini juga bukan hal yang baru. Di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah ada perda, pemirsa sudah ada perda nomor 3 tahun 2019 yang mengakui eksistensi daripada kelompok masyarakat adat di Pademangan dan sekitarnya, termasuk pengakuan atas wilayah tumbuhnya pohon endemik yaitu hebet kemenyan. Nah, berarti Pak Holid, ini berarti guna merumuskan pembentukan perda Kabupaten Humbang Hasundutan terkait dengan adat itu, perda adat misalnya, itu kan berarti ini perlu duduk bersama kelompok-kelompok masyarakat adat, ya struktur-struktur masyarakat adat yang eksis dan berlaku yang ada di wilayah Humbang Hasundutan, duduk bersama tentunya nanti akan dikoordinasikan oleh termasuk Pemda Kabupaten begitu ya, Pemkab ya Pak ya. Jadi pasti koordinasinya dengan Pemkab. Ini luar biasa sebetulnya Pak Holid. Mudah-mudahan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat adat yang mempunyai relevansi berkaitan dengan upaya untuk merumuskan perda di kabupaten ini tentang adat tanah apa itu di bidang pertanahan itu memang perlu dilibatkan Pak ya. Ini menarik sekali. Lalu Pak, sebelum kita lanjutkan ini di yang saya minum kopi dulu Pak. Pemirsa jangan lupa kopi Lintong, ini bukan promosi, tapi karena kebetulan di kabupaten ini adalah satu kecamatan Lintong, mau tidak mau sangat relevan untuk tetap kita ya bangga kita dari ada di Kabupaten Humbang Hasundutan itu. Kalau demikian Pak, ini kan tadi Bapak sudah singgung nih, upaya-upaya akan dilakukan ke depan itu mungkin yang bersifat reguler lah. Apa program BPN Kabupaten Humbang Hasundutan ini yang bersifat reguler, tentunya guna memberikan penata layanan di bidang pertanahan di Kabupaten Humbang Hasundutan ini Pak. Kalau yang bersifat reguler pertama itu tadi sosialisasi ini kan kegiatan yang reguler. Ya. Itu pertama, bagaimana kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat dan yang berkepentingan. Ya. Kemudian ada nanti kegiatan pemetaan. Ya. Itu kita harus action itu, kita lakukan pemetaan. Ada pemetaan Pak ya, terkait dengan termasuk tadi untuk mendaftar menginventarisasi tanah-tanah adat itu misalnya. Ya. Nanti hasil dari situ kita akan coba formulasikan bagaimana kita ini memberikan haknya kepada masyarakat adat yang ada. Langkah pertama kita sebenarnya yang paling simpel, karena kita mulai dari sekarang, mulai dari kecil, ya kan, mulai dari kita. Perhutanan itu kan aset adat kita. Bagaimana ini bisa kita mulai? Tapi harus ada penataan dulu. Penataannya nanti baru bagaimana penerbitan sertifikat hak pengelolaannya. Tapi harus ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Saya berharap sebenarnya mudah-mudahan BPN itu memang benar-benar dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan peran atau sosial kearifan lokal yang ada, kemudian hukum-hukum adat yang masih bisa kita pertahankan, kita lestarikan supaya di tengah kemodernan yang terjadi, tapi kita tidak melupakan asal usul kita. Itu warisan legacy buat cucu kita. Itu yang saya harapkan. Nah, di sini juga nanti di Humbang juga ada kegiatan PPSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Bagaimana memang menteri kita ini harus mau tidak mau pada era pemerintahan Pak Jokowi ini kan pendaftaran tanah sistematis lengkap wajib harus terrealisasi, kan begitu. Supaya memang terasa kehadiran BPN itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Bagaimana sertifikat itu bisa diagunkan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, sama Pak. Nanti ketika hadir hak pengelolaan misalnya yang diberikan kepada masyarakat hukum adat, kan tinggal lagi bagaimana lembaga adat itu bisa meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat itu. Misalnya kita membuat kampung adat, ketika ada misalnya dari UNESCO atau investor siapapun itu pihak swasta yang ingin mengelola dan mempertahankan adat di sini sebagai warisan leluhur kita, dia mau bangun museum atau apa atau rumah-rumah adatnya. Jadi lembaga adat juga harus bisa berperan aktif. Ketika negara sudah hadir, tinggal lembaga adat jangan ditinggalkan. Bagaimana lembaga adat bisa bergerak untuk meningkatkan
perekonomian, bagaimana mengembangkan eksistensi adat itu menjadi hal yang berdaya guna untuk masyarakat adatnya. Tapi yang penting intinya Pak, BPN dengan hadir memberikan pelayanan ke masyarakat, terutama masyarakat hukum adat, tidak kita kesampingkan, tapi bagaimana bisa berjalan beriringan Pak. Hukum adat juga diakui secara legalitas, pertanahannya ada, kemudian bagaimana pemerintah daerah juga bisa mendukung kegiatan ini gitu, Pak. Kalau harapan kami. Baik, luar biasa Pak Khalid. Kita sudah masuk di sesi terakhir ini Pak. Ini yang terakhir ini Pak Khalid. Ini Bapak ini luar biasa. Kami tentunya baik saya sebagai dari Satukan Indonesia.com dan juga putra dari Kabupaten Humbang Hasundutan ini mendukung penuh apa yang sudah kita bicarakan tadi. Kiranya itu bisa terwujud Pak Khalid. Itu tentunya kalau bisa terwujud nanti terbentuk Perda di Kabupaten Humbang Hasundutan ini yang mengatur tentang masyarakat hukum adatnya, yang di dalamnya akan mengatur terkait dengan kelompok-kelompok keberadaan dari kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dan berfungsi untuk ya mendukung program pelayanan di bidang pertanahan misalnya, kan begitu, mengatur tentang hak-hak apa yang bisa diberikan kepada yang namanya perkampungan yang menjadi milik bersama, dan juga tanah-tanah adat lainnya, dan juga lembaga-lembaga kelompok-kelompok masyarakat adat itu sendiri. Ini terakhir Pak Khalid, apa ini pesan dari Pak Khalid ini kepada masyarakat Humbang Hasundutan berkaitan dengan bagaimana mengupayakan mendukung program pemerintah, mendukung ke program kepala BPN kita, Menteri ATR kita, guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di bidang pertanahan Pak. Pertama Pak, masyarakat jangan takut mensertifikatkan tanahnya. Ya, itu pertama Pak. Setuju Pak. Kedua, masyarakat ini harus bisa menjaga asetnya. Menjaga aset itu bagaimana? Dengan mengusahakan menguasai, menjaga tanahnya Pak. Karena kalau tidak, ini hilang nanti. Ya. Kan saya Pak. Pertama jangan takut mensertifikatkan, kemudian jaga asetnya. Ya. Ya kan? Kemudian ketiga, manfaatkan aset yang sudah ada, bagaimana bisa meningkatkan penghasilan. Itu harapan kami. Jadi daya guna bernilai Indonesia. Ya. Itu yang keempat, doakan kami tetap bisa sehat, tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Yang kelima, kalau memang ada kekurangan pelayanan kami sampaikan kepada kami. Itu harapan kami. Dalam rangka perbaikan Pak. Kita bagaimana otokritik untuk diri kami sebagai lembaga pelayanan, silakan sampaikan kepada kami Pak. Apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Khalid, luar biasa. Pemirsa Satukan Indonesia.com, luar biasa tadi bincang-bincang kita dengan Pak Khalid, Kepala Kantor BPN Kabupaten Humbang Hasundutan, yang telah mengutarakan gagasan-gagasan Bernas bagaimana urgensinya terbentuknya Perda Kabupaten Humbang Hasundutan terkait dengan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mengatur untuk memberikan kepastian tentang lembaga-lembaga adat dan tanah-tanah milik adat dari masyarakat adat yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Tentunya ini sesuatu yang menarik, kita dukung terus, dan masyarakat tentunya tadi sudah disampaikan Pak Khalid, jangan takut mensertifikatkan, jaga tanahmu dan manfaatkan tanahmu, dan tentunya itu akan memberikan manfaat yang luar biasa guna kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Dan begitu Pak Khalid ya. Terima kasih Pak Khalid, terima kasih untuk pemirsa Satukan Indonesia.com. Demikian bincang-bincang kita. Jangan lupa like dan subscribe Satukan Indonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Pak Khalid. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sukses.